Halo, jumpa lagi dengan saya Angel Starot Indonesia dan saat ini pada kesempatan kali ini kita akan membaca kartu tarot tentang langkah selanjutnya. Jadi ini tema tentang perasaan, tentang cinta. Tindakan selanjutnya apa? Jadi ini konteksnya luas sekali ya teman-teman ya. Jadi ini bisa mengacu kepada relationship atau orang-orang yang masih single atau tapi sedang ada yang mendekati atau didekati. Jadi tebaran ini tentang bagaimana kamu harus bertindak atau bagaimana tindakan itu harus kamu lakukan dalam kehidupan percintaan kamu saat ini. Dan dimulai dari zodiak Aries di bulan November tahun 2023. Jadi apa langkah selanjutnya untuk percintaan zodiak Aries di bulan November tahun 2023? Mari kita lihat ya. Oke. Apa langkah selanjutnya? Dan sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa video ini adalah pembacaan yang bersifat general reading, sehingga dalam pembacaan ini bisa resonate untuk kamu, bisa juga tidak. Jadi cek Sun, Moon, Rising, dan Venus teman-teman yang sedang menyimak video ini untuk mencari koneksi atau kesamaan dari latar belakang kehidupan teman-teman yang sedang menonton video ini. Oke, dan kalau ingin dibacakan secara personal dapat menghubungi saya sesuai dengan informasi yang ada di kolom deskripsi di bawah video yang sedang teman-teman tonton saat ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Start Indonesia untuk dapat notifikasi notifikasi terbaru dari video-video yang saya upload. Oke, mari kita lihat untuk Aries apa langkah selanjutnya ya. Oke. Oke. Nah, untuk zodiak Aries dimanapun kalian semua berada, pembacaan untuk kalian tentang bagaimana langkah selanjutnya untuk percintaan kalian. Dan di sini ada kartu The Moon. Jadi kalau secara pribadi saya melihat beberapa di antara kalian zodiak Aries dalam konteks percintaan untuk melangkah selanjutnya. Apa langkah selanjutnya? Ketika ditanyakan misalnya begini contohnya, apakah kamu harus menghubungi dia? Nah, kartu The Moon mengatakan sebenarnya saat ini kamu lagi galau. Apakah kamu yang harus memulai atau tunggu dia yang harus memulai? Takutnya kalau kamu yang memulai dia malah nunjukin kalau dia itu seakan-akan oh dia suka sama aku, biar aja dia ngemis-ngemis sama aku. Atau kalau seandainya kalau dia yang memulai, kamu takut salah ngomong, mungkin kamu takut salah pergerakan. Jadi The Moon ini berbicara tentang sesuatu yang dilema, sesuatu yang membuat kamu galau mungkin, sesuatu yang membuat kamu berpikir harus nggak ya aku yang mesti gini, atau apakah harus nunggu dia. Soalnya orang ini juga nggak jelas kak. Soalnya orang ini juga ya aku ngerasain kayak memang tidak ada kepastian. Aku masih butuh kepastian dari orang ini. Makanya aku merasa seakan-akan ada pengaburan informasi atau orang ini menurut aku masih abu-abu. Makanya aku kalau mau komunikasi coba untuk intens sama dia, aku tuh rasanya ragu. Dan tambah lagi kakak, aku udah curhat sama teman-teman aku, terutama sahabat-sahabat aku kakak. Teman aku bilang ya udah usah sama dia, kamu cari yang lain aja. Kalau dia memang nggak sayang sama kamu ya ngapain? Atau kalau orang yang cuek bebek itu ke muka tembok kayak gitu, mending nggak usah. Ngapain mesti menghubungi dia duluan? Tunggu aja dia hubungin kamu gitu. Atau ada mungkin beberapa teman kamu dari pihak lain yang mengatakan kenapa kamu nggak coba hubungi dia, toh siapa tahu dia juga malu-malu kucing sama kamu dan sebagainya. Jadi The Moon itu berbicara tentang orang-orang yang sedang berpikir dilematis, sesuatu yang kondisi ini seakan-akan tidak memberi kepastian buat kamu. Jadi kalau apakah kamu harus menghubungi dia misalnya, kartu The Moon mengatakan kalau kamu ada feeling untuk mencoba memulai duluan, atau sekedar ini memulainya bukan memulai dalam arti kamu tembak dia ya, enggak, tapi lebih ke memulai sebuah komunikasi yang umum dulu deh, apa yang bisa nyambung lah dengan dia itu aja. Jadi kayak chit chat atau basa-basi busuk lah, bagaimana sih kayak gitu. Nah, di sini kalau tanya apakah kamu harus menghubungi dia, sekali lagi ikuti apa yang saat ini muncul pertama di benak kamu, di hati kamu mungkin.
Kalau memang pertama yang kamu tergerak untuk, oke, aku bakal coba untuk basa-basi aja sama dia. Selanjutnya mau dia respon atau tidak, bodo amat. Kayak gitu. Nah, kalau ditanya, apakah dia menyukai kamu? Apakah dia menyukai kamu? Kalau di sini saya melihatnya orang ini secara perasaan ya, secara perasaan mungkin juga ada pengaruh dari kartu Demon ini. Pertama, dia belum ada keyakinan juga sama kamu karena alasannya kenapa ada Five of Pentacles. Dia merasa situasi hidupnya ini sedang tidak bagus. Tidak bagus di sini macam-macam. Dalam arti dia juga ada drama dalam kehidupan pribadinya dia, lingkungan keluarganya dia, mungkin dalam sosial atau pekerjaannya dia, mungkin dia kepikiran, dan itu yang ketidakpastian inilah yang kamu rasakan, yang secara tidak langsung tanpa kamu sadari. Di satu sisi, di sisinya dia, di pihaknya dia sebenarnya sedang ada problem, makanya dia nggak mungkin dia nggak mau ngomong, mungkin dia nggak terlalu banyak aktif dalam hal relasi yang baru mungkin. Karena kenapa? Lihat gambarnya. Ini gambarnya, coba lihat guys. Ini orang yang berjalan di tengah-tengah salju, terus ibaratnya di kayak gembel begitu. Tapi bukan berarti saya bilang orang ini gembel ya. Maksudnya orang yang kamu mau bayangkan itu gembel, tidak. Tapi lebih mengindikasikan bahwa orang ini sedang mengalami masa kesulitan saat ini. Jadi terindikasi bahwa ya orang ini kalau dia suka sama kamu pun dia kayak tahu diri gitu. Dia kayak, aku ini masih belum bisa untuk effort buat kamu karena aku aja lagi susah. Kayak gitu. Jadi kamu udah tahu ya apakah dia suka sama kamu ya. Dari kartunya sih dia lagi ada struggle. Jadi terindikasi fokusnya dia bukan tentang masalah perasaan, tapi dia berusaha realistis dia itu sedang apa, pergumulannya saat ini apa. Jadi kalau kamu berharap tentang cinta yang sangat dalam sama orang ini sedang ada problem. Terlepas kamu mau menghibur dia atau bagaimana, kembali ke kamu. Dan apakah orang ini ingin berkencan sama kamu? Kalau di sini dari kartunya ya ada Five of Swords. Five of Swords di sini terindikasi beberapa di antara lingkungan kamu dan antara kamu dengan dia. Mungkin ada beberapa orang yang tahu kalau kamu suka sama si dia, atau mungkin secara tidak langsung dia suka sama kamu, mungkin dari bahasa tubuh atau gelagatnya dia. Mungkin ada orang yang berusaha mencuri kesempatan itu, dalam arti mungkin ada orang-orang yang berusaha membuat kalian itu tidak ada kedekatan. Mungkin ada yang menjadi teman kamu, di antara teman kamu yang mungkin menghasut kamu supaya kamu nggak gimana ke dia. Atau mungkin ada kata-kata nada-nada sumbang, nada-nada sumbang, di mana di sini yang membuat dia itu berpikir, ngajak kencan nggak ya, takutnya nanti kamu bakal bilang apa, atau temannya bilang ada orang lain yang suka sama dia dan lebih intens sama dia, akulah apa daya, kayak gitu. Jadi kalau ditanya apakah dia ingin berkencan denganmu, kartu mengindikasikan iya, tapi dia juga harus kayak apa ya, ibaratnya dia juga harus memenangkan kamu, memenangkan hati kamu. Dia harus bersaing juga, dia harus mencuri kesempatan untuk bisa bersama kamu, tapi itu bukan suatu hal yang mudah untuk dia. Mungkin karena ini, faktor ini, ada masalahnya dia, masalah pribadinya dia, dan masalah ini kayaknya cukup dia dan keluarganya dan dirinya yang tahu tentang hal itu. Nah, ini mungkin lebih ke, bisa jadi ada faktor finansial, bisa jadi ada faktor-faktor mungkin di dalam keluarganya ada yang sedang sakit mungkin, makanya dia juga lagi akhirnya yang pengen ada keinginan untuk punya sebuah hubungan pribadi yang membuat hatinya terisi, justru malah terfokus kepada hal itu. Keluarganya mungkin yang sedang butuh bantuan misalnya. Dan makanya ketika kalau dia mau berkencan dengan kamu, dia harus mungkin mencuri waktu. Dia mungkin harus bagaimana cara supaya ini semua diselesaikan agar supaya dia bisa berkencan dengan kamu. Jadi seakan-akan kayak dia sedang bertaruh juga dalam hal ini. Kayak gitu. Nah, kalau tanyakan bagaimana sih sisi keberkahan di antara kalian? Sebenarnya Mother Earth, Ibu Pertiwi, Ibu Bumi, Universe mendukung hubungan kalian, dan di sini terindikasi kamu tuh sayang sama dia. Kamu tuh sudah nunjukin bahwa kamu tuh care sama dia, dan bahkan di antara kalian tuh kayak seakan-akan kalau kalian bicara satu sama lain, seakan-akan kalian tuh klop. Seakan-akan klop. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena kalian tuh saling rasa satu sama lain, bisa saling mengerti ketika kalian tuh berada pada suatu pembahasan tertentu. Kayak ibaratnya kalian tuh satu frekuensi, satu channel. Cuman ya ini,
dari sisi pihaknya dia sedang mengalami kesulitan, sesuatu yang baginya tidak mudah. Makanya mungkin kamu juga merasa ini orang kok kayak tertutup, ini orang kok nggak jelas banget. Ya ini ada masalah ya. Dan masalahnya bukan karena kamu yang salah, tapi karena ada sesuatu di lingkungannya dia yang dimana dia harus terambil fokus di situ dulu. Jadi kalau kamu nanya sama aku apa langkah selanjutnya terkait hubungan ini, ya kartunya bilang biarkan aja semua dulu ngalir, beri dia waktu, kasihan. Karena kenapa? Karena ya masalah kan tanggung masing-masing orang. Kalau kita bisa ikut dalam membantu selama kita mampu, oke. Tetapi kalau ternyata itu di luar kapasitas kita, ya kita biarkan bagaimana cara orang itu menyelesaikan masalahnya dia. Lalu kita beri dia waktu untuk itu, dan ketika dia udah selesai dan masalahnya, oke, setidaknya kita udah tahu bahwa dia akan ke kita, kayak gitu. Dan blok atau halangan di antara kalian saat ini ialah kalau saya lihat ya. Nah, Ace of Cups itu bicara tentang cinta, tapi mungkin beberapa di antara kalian terindikasi bahwa ini adalah cinta yang masih di awal kayak baru awal kasmaran, kayak baru PDKT tapi sudah ada feeling satu sama lain. Tetapi di sini yang jadi blok adalah kayak mungkin kamu dengan dia saling tahu bahwa kamu pun juga tidak bisa terlalu memaksakan dia karena secara kamu pun baru mengenal dia belum lama mungkin. Ingat ya, 1, 2, 3 bulan tuh bukan waktu yang terlampau lama untuk mengenal orang. Itu masih awal ya sebenarnya. Kita mau mengenal orang itu butuh waktu yang bahkan 1 tahun ke atas lah. Kalau cuma masih di awal, mungkin sehari, seminggu, bulan, 2, 3 bulan, mungkin itu masih belum. Jadi kayak yang menjadi blok di antara kalian adalah masalah ketika cinta ini di awal muncul. Kalian mungkin punya keinginan yang mungkin lebih dalam, tapi kalian juga berusaha untuk realistis bahwa hubungan itu harus dibangun secara perlahan-lahan. Tidak langsung asal balik tangan langsung tiba-tiba jadian, kan nggak gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi biarkan waktu berjalan sebagaimana mestinya untuk dia menyelesaikan masanya dulu. Jadi kayak kamu nggak perlu ambil action yang berlebihan, nggak perlu, biarkan semuanya mengalir. Oke? Demikian pembacaan kita kali ini. Banyak-banyak cinta, kasih sayang, anugerah, perlindungan dari Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kalian semua, zodiak Aries dimanapun berada. Saya mendoakan semoga percintaan kalian, keputusan yang kalian ambil, semoga itu bijaksana ya. Semoga kalian tuntun oleh Tuhan, para malaikat, dan semua roh-roh baik, ancestor, leluhur, fairy, dan dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu semangat. Oke? Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Angel Star Indonesia. Bye bye, semangat untuk Aries.